Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, maafkan ya, sudah lama sekali saya tidak bikin video baik itu wisata ataupun mancing, karena memang ada kesibukan lain yang saya kerjakan minggu-minggu kemarin, sekitar 4 hari yang lalu, sekitar 4 hari yang lalu. Saya itu kemarin tuh minggu lalu tanggal 5 tepatnya, saya itu ke Barabai, ngantarin tim relawan dari PT Indosiar Tarjun untuk akan bantuan berupa sembako, dan ada juga serah terima material hunian sementara untuk korban banjir yang ada di Kecamatan Hatakan. Sebenarnya tadinya tuh saya mau bikin video yang ada hari pertama gitu ya, ada hari pertama apa aja saya lakuin, terus hari kedua kegiatannya apa aja, hari ketiga, dan seterusnya seperti itu. Tadinya tuh akan saya buat, tetapi setelah saya menjalani hari-hari itu, saya nggak bisa buat ternyata, karena memang kesibukannya tuh sangat sibuk sekali. Kami sebagai tim relawan yang kemarin ke sana tuh sibuk bertemu dengan orang, sibuk membagikan sembako, sibuk belanja, dan kita harus bolak-balik yang jaraknya hampir 12 kiloan ya, 12 kilo dari kabupaten, pusat kabupaten yaitu Barabai ke kecamatan itu sekitar 12 kilo. Jadi kamu harus bolak-balik, sehari itu bisa 2 kali 3 kali untuk belanja dan mengantarkan, belanja dan mengantarkan, begitu terus setiap hari. Jadi hari pertama saya berangkat itu dari Tarjun itu jam 9, yaitu pada tanggal 5 Februari 2021. Kami berangkat itu sekitar mungkin hampir 16 orangan kalau nggak salah ya, 16 orangan, dengan menggunakan 3 mobil dari perusahaan, dan ada beberapa mobil pribadi, dan kebetulan saya adalah driver untuk mobil perusahaan itu. Tujuan kami pertama adalah ke Banjarbaru, yaitu ke rumahnya Bu Eva. Bu Eva ini adalah beliau salah satu koordinator tim relawan dari Indosemen Unit Tarjun. Dalam perjalanan itu sebelum saya Banjarbaru, satu sempat kaget juga karena di daerah Bati-Bati itu masih banjir. Lumayan dalam sih banjirnya itu, sekitar hampir satu roda mobil itu hampir tenggelam. Saya sebenarnya tidak baik kemarin itu merekam video sambil nyetir ya, cuman mau nggak mau saya harus rekam, karena memang kami berjalan sangat lambat sekali karena macet juga, karena banyak ada warga-warga setempat yang meminta sumbangan juga, jadi jalanan juga jadinya macet. Terus sore itu hampir maghrib, saya baru sampai di Banjarbaru, di tempatnya Ibu Eva itu. Nah, setelah sampai istirahat, makan, malamnya itu rencana saya itu mau istirahat ya sampai pagi saya baru jalan. Ternyata malam itu sudah dibagi tuh tim-tim tuh menjadi 3 tim. Itu ada yang ke Batola, ada juga yang ke Kurau di Tala ya, Tanah Laut. Terus kemudian ada tim ketiga yang ke daerah Hulu Sungai Tengah, yaitu ke daerah Barabai. Nah, kebetulan yang ke Barabai itu saya drivernya sampai yang untuk ke Barabai.
Lalu tim relawan dari Indosemen itu ada 3 orang yang ikut mobil saya tuh. Saya kira berangkat pagi awalnya, ternyata berangkatnya tuh jam 3 subuh. Sedangkan kami posisi itu jam jam 10-an apa jam 11-an tuh kami belum tidur sebenarnya. Saya belum tahu itu rencananya tuh mau berangkat jam 3. Ternyata ada relawan yang naik ke atas. Ternyata tim yang khusus ke Barabai itu berangkat jam 3 subuh. Akhirnya saya langsung cepat-cepat istirahat. Saya sempatkan istirahat walaupun cuma beberapa jam. Nah, setelah bangun saya langsung setelah bangun itu sekitar jam 2:30 saya bangun. Aku kemudian siap-siap, dan memang benar sekali, memang jam 3 itu kami langsung berangkat dari Banjarbaru ke Barabai. Tetapi untuk hari kedua itu, yang hari Sabtu saya berangkat jam 3 itu, saya ada 2 rombongan jadinya. Yang rombongan kedua itu ada Bu Eva, ada Pak Dani. Pak Dani itu kayak wartawan ya. Pak Dani itu wartawan yang meliput kegiatan kami di sana. Terus ada lagi Pak Supian. Jadi bertiga, satu mobil berempat sama driver. Mobil satunya saya juga ada 4 orang di mobil satunya. Dan kemudian ditambah lagi 1 unit mobil backup. 1 unit mobil backup itu yang membawa sembako. Hari kedua itu kami langsung ke Barabai itu. Sampai di Barabai kami langsung ke hotelnya Pak Insinyur Haji Ahmadi. Yang kebetulan beliau dulu tuh salah satu manajer yang ada di Plan 12 Tarjun. Jadi kami langsung ke rumah beliau. Setelah ngobrol-ngobrol beberapa saat, kami diajak jalan-jalan keliling-keliling kota Marabahan. Keliling kotanya ya, karena memang rumahnya Insinyur Haji Ahmadi ini di tengah kotanya. Jadi kami disempatkan diajak sama beliau dan ibu keliling-keliling Marabahan. Dan terima kasih banget karena sebelumnya saya juga belum pernah ke Barabai, dan saya terima kasih banget buat ibu, juga buat Bapak Haji Ahmadi, karena kami sempat diajak keliling-keliling Barabai. Setelah siangnya kami langsung ngantar paket sembako ke daerah Pagat Baru apa gitu. Pokoknya dari Pagat itu. Sampai di sana pokoknya kaget saya. Memang saya nggak pernah lihat video itu atau gambar-gambar yang mengenai desa Pagat itu. Ternyata rumah di sana itu sangat hancur, banyak sekali yang hancur. Sudah bau tidak sedap itu sudah di mana-mana, dan sampah itu sudah sangat luar biasa ya. Saya juga nggak nyangka sih awalnya tuh desa itu tuh sampai kayak gitu. Saya kira tuh awal tuh ya cuman kerendam banjir, itu mereka masih banjir awalnya. Ternyata airnya tuh sudah surut dan rumah itu sudah banyak yang hancur. Kayaknya hampir 50% deh hancur di rumah di sana. Setelah hari pertama itu, hari kedua itu kami harus buru-buru pulang ke Barabai karena ada pertemuan dengan anggota BPBD Hulu Sungai Tengah, dan tim relawan itu juga ada janji bertemu dengan Bupati Hulu Sungai Tengah. Setelah kami sampai di sana di Stadion Murakata itu kan posko induknya di sana tuh. Jadi kami sampai sana tuh sekitar jam 2. Memang janjinya jam 2 sih. Jam 2 langsung bertemu dengan beliau. Dapat arahan dari beliau desa mana yang harus dikasihkan bantuan serta apa-apa saja yang diperlukan. Kami balik lagi, langsung belanja lagi. Jadi tapi bukan 2 tim lagi yang ke situ. Hanya tinggal saya dan
anggotanya yang dikoordinator oleh Pak Sudirman. Setelah belanja kami harus sore itu juga harus langsung cepat. Ternyata tujuannya itu beda desa lagi, bukan desa yang awal saya datangi tadi pagi ya, paginya ya. Ternyata itu harus sore itu ke desa Alat Seberang. Nah, Alat Seberang jalannya sudah lumayan ekstrim pas saat di ujung-ujung ya, tapi di sana lebih banyak rumah yang masih berdiri. Cuman untuk tempat wisata khususnya daerah situ ya, seperti Riambajan di Pulau Mas, terus apa-apa lagi itu saya kurang itu sudah hancur, tidak bisa lagi dibuat wisata, dan airnya pun sangat keruh. Nah di situ kami sampai sore karena kami juga bekerja sama dengan tim relawan dari Tabalong untuk melakukan trauma healing bagi anak-anak. Nah jadi anak-anak itu nanti setelah dapat ini dari relawan Tabalong, nah kami kasih hadiah kecil untuk mereka, kami bagikan ke mereka. Dan saya memang tidak sempat sama sekali untuk membuat video atau dokumentasi sendiri, tidak bisa, karena beberapa handphone tuh ada di tangan saya untuk foto-foto untuk mereka dokumentasi foto, entah itu kamera, HP, pokoknya handphone itu ada 4 di tangan saya buat dokumentasi mereka, dan kamera pun ada. Setelah hari kedua itu, setelah sore ya jam setengah enaman, kami pun kembali ke Barabai, kembali lagi ke Barabai, istirahat. Besok paginya belanja lagi, tapi hari ketiga itu kami koordinasi dengan BPBD Hulu Sungai Tengah, dibantu Senkom, dibantu Koramil setempat. Akhirnya belanja disalurkan ke tempat-tempat tadi itu sih, sebenarnya ke tempat tadi yang di di dekat-dekat Hantakan juga, sekitar Hantakan, tapi bukan Alat Seberang. Oh iya lupa, kami juga tim dari Indosemen, khusus Indosemen itu ada di sana membuat hunian sementara untuk warga-warga yang rumahnya hancur. Nah hari ketiga itu setelah kami terakhir itu kami antar ke desa Alat Seberang lagi, sembako dan kasur. Setelah keliling, ternyata ada perubahan jadwal. Udah sore itu jam 4-an ada perubahan jadwal. Rencananya kan mikir tadinya pulang di hari kelima ya, pulang di hari Selasa, ternyata diundur lagi. Jadi hari Minggu itu, hari ketiga itu kami tuh harus balik ke Banjarbaru, mau nggak mau. Setelah selesai istirahat sebentar, habis isya pun kami kembali ke Banjarbaru, ke tempatnya Bu Eva. Nah di tempatnya Bu Eva itu rencananya tuh mau istirahat lagi 1 hari. Tadinya hari Senin itu istirahat, karena kami balik kan malam minggu sampai jam 1 tuh baru sampai ke Banjarbaru karena ada macet yang jembatan rusak di Matraman. Nah setelah sampai jam 1 pagi-pagi rapat lagi tim relawan. Ternyata pagi Senin itu kami harus kembali. Yang tadinya kami harus Senin itu harus istirahat dan hari Selasanya itu baru rapid. Ternyata kami hari Senin itu terus balik ke Tarjun, karena dirubah lagi rapidnya itu harus di Tarjun. Setelah mau masuk kerja baru rapid. Akhirnya kami pun kembali. Nah pagi-pagi itu kembali sampai rumah malam Selasa, karena kondisi kami itu kemarin itu masih kelelahan, memang capean, memang kurang istirahat. Dari berangkat sampai di Marabahan sampai kembali lagi ke Tarjun itu kami sangat kurang istirahat sebenarnya.
akhirnya kami putuskan untuk rekan-rekan driver kayak saya ada 3 orang, kami memutuskan, dan memang atas izin dari atasan kami itu kami harus istirahat 1 hari dulu. Jadi hari Selasanya kami istirahat di rumah full, hari Rebo itu kami baru masuk kerja lagi. Tapi sebelum masuk kerja itu kami harus rapid dulu, kami harus rapid di dokter. Nah setelah rapid, saya tuh sebenarnya kemarin tuh deg-degan juga karena baru beberapa kali lah saya rapid, ya baru 2 kali apa 3 kali gitu. Jadi saya tuh deg-degan sebenarnya nunggu hasil itu kemarin. Nah setelah rapid antigen ternyata ini negatif, akhirnya kami masuk kerja kembali. Masuk kerja dan itu tadi saya minta maaf banget buat teman-teman sekalian karena minimnya dokumentasi yang saya rekam ya. Jadi saya hanya menceritakan sedikit gambaran aja untuk bagaimana kondisi di sana, dan mungkin ada beberapa video yang menggambarkan kondisi tanggal 5 dari tanggal 6 sampai tanggal 7 di sana ya, di desa alat seberang dan sekitarnya itu, yang terutama terdampak banjir. Tapi memang ada sih yang ke atas lagi, katanya di datar laga atau datar apa gitu, ke atas lagi dari alat seberang itu kami memang nggak bisa sampai karena medannya sangat berat. Nah jadi cukup sekian ya. Ini hanya cerita apa yang saya lewati, saya lalui di minggu kemarin. Kenapa saya tidak jarang sekali buat video sekarang, memang kondisinya pun lagi agak sulit sekarang. Jadi begitu aja. Terima kasih sebelumnya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi-kondisi yang terdampak, kondisi terakhir desa-desa yang terdampak banjir kemarin. Semoga teman-teman ada sedikit rezeki bisa ke sana mengantarkan bantuan, dipersilakan. Nah untuk sekarang kayaknya sih yang kalau menurut saya sih untuk untuk makan dan tempat tinggal ya, untuk bantuan tuh yang sangat perlu sekarang. Kalau untuk baju-baju bekas kayaknya udah sangat berlebih di sana, udah banyak yang kebuang juga. Lebih baik sih ini untuk alat untuk sembako yang untuk makan sehari-hari dan untuk rumah tinggal. Tapi lebih baik sih berkoordinasi dulu dengan relawan-relawan yang sudah ada di sana, atau ke BPBD Hulu Sungai Tengah atau ke Romel dihantarkan sana. Jadi biar mereka yang mengarahkan, jadi bantuan teman-teman semua itu jadi tepat sasaran. Baiklah, demikian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam jika ada kata-kata atau penyebutan tempat atau daerah yang memang tidak sesuai atau tidak pas. Saya mohon maaf sebelumnya, dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.